ditangkap pada malam hari. Yang kedua, kalau cuaca panas nggak ada ikan. Tetapi yang poin di sini adalah waktu sudah berlalu buat tangkap ikan. Yang kedua, ikan saat itu sudah tidak ada di permukaan. Tetapi Petrus pada waktu Tuhan dia membiarkan Tuhan masuk ke dalam perahunya dan Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain dan dia mendengar kuasa dari firman tersebut. Ini yang membuat hidupnya dia berubah menjadi apa? Menjadi pribadi yang taat. Jadi ketaatan Petrus itu dimulai di saat dia membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya. Di saat saya membiarkan dan kita membiarkan Tuhan masuk ke hidup kita, even kita tidak mengerti firman Tuhan atau liturgi yang kita ajarkan pada saat ini, one day Tuhan merubah hidup kita. Mujizat besar dalam hidup Petrus dimulai dari dia membiarkan Tuhan masuk ke dalam hatinya. Yang kedua, membiarkan telinganya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di saat itu mendengar firman Tuhan, pengalamannya dia dalam membangun bisnis, pengalaman dia dalam menangkap ikan. Waktunya Tuhan ini gak tepat Tuhan, ini udah siang hari. Siang itu harus dari ikan Tuhan, tetapi dia patuh dengan firman Tuhan. Dan mujizat terjadi. Sama yang ketiga, dia tuh pribadi yang jujur. Tahu dari mana? Ketika seorang jujur terhadap dirinya, dia bisa melihat perbuatan yang ajaib pada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, saya bacain ya. Ini Petrus jujur nih. Inilah yang terjadi ketika Petrus melihat keajaiban itu terjadi. Dia ngapain ayat yang ke-8? Ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kita ya. Saat Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, seharusnya kita bersyukur dari bantuan kaki Tuhan Yesus dan kita bersujud sama Dia dan katakan, Tuhan kami tidak layak kalau sama Engkau berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan kemudian dengan perasaan tersebut kita membawa hidup kita ke dalam pertobatan. Seharusnya berkat menarik kita. Di saat berkat itu kita mendengar firman Tuhan ya, di saat kita mendengar firman Tuhan, di saat kita membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, di saat kita diberkatin, respon kita terhadap berkat harus kita bersyukur sama Tuhan. Dan berkat tersebut membawa kepada pertobatan. Artinya apa? Tuhan, saya nggak layak Tuhan, karena berkat-Mu Tuhan, saya memperoleh berkat yang sebesar ini Tuhan, ikan yang besar. Dan harusnya berkat membawa kepada pertobatan. Tapi berkat tidak boleh menjauhkan kita dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu ya, di situ itu membedakan, oke? Kalau teman-teman baca tentang perempuan Samaria, tentang orang Samaria yang ngobatin orang kaya di tengah jalan dipukulin. Oke, saya baca nih Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Ini terlalu panjang sih ya ceritanya. Di sini teman-teman lihat ya, bagaimana si orang kaya tersebut dipukulin sampai dia sakit parah. Yang ngobatin itu siapa endingnya? Orang Samaria. Artinya teman-teman, jabatan kita, abuna atau diakon segala macam, kalau kita nggak membiarkan Tuhan masuk hidup kita, sama loh. Saya baca di ayat 17 nih. Enggak ada. Saya baca di ayat yang di ayat sebelumnya, waktu itu orang Lewi, orang imam segala macam dia ngobatin. Terkadang juga nggak bisa menyembunyikan kita, juga nggak bisa menyembunyikan kelemahan kita. Harusnya kita membiarkan orang masuk dalam pertobatan. Kita pun juga. Begitupun kalau teman-teman ingat suatu cerita 10 orang kusta yang Tuhan sembuhin, berapa yang balik sama Tuhan? 1. Buat Tuhan teman-teman mudah buat nyembuhin, buat Tuhan mudah buat memberkatin. Tetapi respon dari kita apa? Banyak orang yang sembuhin, 10 orang, hanya 1 orang yang balik. Kesembuhan penting yes, tetapi keselamatan jauh lebih penting. Dan orang ini melihat itu. Tubuh mereka sudah sembuh yes, tetapi dia melihat kesembuhan tubuh itu nomor 2, tetapi keselamatan nomor pertama. Oleh karena itu dia balik lagi ke dengan Tuhan. Respon kita apa? Respon kita seperti orang yang satu ini, oke? Dan poin yang terakhir yang saya bagi terakhir apa di sini? Suatu cerita ini memiliki cerita akhir yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu apa? Yang kayak saya bilang ya, contohnya di saat saya mendapat ikan dalam jumlah yang banyak, ini merupakan kesempatan yang seumur hidup terjadi atau kesempatan yang jarang terjadi dalam hidup saya pribadi. Seharusnya kalau saya mendapatkan ikan yang banyak tersebut, saya seharusnya menjual dulu. Seorang nelayan ya, tujuan nelayan ngapain sih? Nangkap ikan buat apa? 1 buat jual, yang kedua buat makan. Harusnya dia memikirkan usahanya dia dulu, memikirkan perutnya dulu lah. Tetapi itu dia tidak dilakuin. Karena kenapa? Karena si Petrus itu dia sudah melihat apa? Ya ayat 10 dikatakan. Demikian juga Yakobus, Yohanes anak Zebedeus menjadi teman Simon. Kata Yesus kepadanya, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menggelar perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Dia sudah berjerih payah dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Jerih payahnya dia itu tidak menghasilkan apa-apa karena dia melakukan segala sesuatu demi dari kekuatan dia sendiri.
Tetapi di saat dia membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya, melalui perahunya, dan dia mendengar tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengubahkan hatinya, dan Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang luar biasa. Karena firman Tuhan sudah masuk, dia datang ke kaki Tuhan, dia bersujud, Tuhan aku nggak layak, dan dia bertobat. Dia ngerti bahwa berkat yang diterima dari sekarang itu karena Tuhan. Karena itu dia sadar, karena Tuhan Yesus yang bisa memberi semuanya. Respon inilah yang mengakibatkan dia ngapain? Meninggalkan semuanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayannya. Oleh karena itu Tuhan mengutus muridnya berdua. Abu Novel datang ke sini, dan David datang ke sini, semua pelayan datang ke sini, ya kan, datang ke Indonesia. Ya Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita diberkatin dan kita masih hidup sama kita, percayalah ya, 10 orang kusta dia tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus. 10 orang kusta dia tidak memohon kepada kaki Tuhan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. No. Kasih Tuhan begitu besar. Tuhan mati di kayu salib pun dia tidak nanya nih konsen. Kita tanya siapa yang mencintai aku, siapa yang orang Kristen, siapa yang sudah baptis, siapa yang bertobat, siapa yang katekumen. No. Tuhan datang ke kayu salib untuk mati di kayu salib. Even saya tidak meminta. Karena itu firman Tuhan bilang, aku memilih engkau pada waktu engkau masih berdosa. Tuhan sudah memilih kita sebelum kita menjadi pribadi yang benar. Artinya kasih Tuhan begitu luar biasa. Inilah yang diambil oleh Petrus. Karena dalam kondisi dia seperti itu, Tuhan sudah datang ke perahunya, dan Tuhan sudah memberikan firman Tuhan, dan dia masuk pada pertobatan, dan dia merasakan suatu pekerjaan yang sangat telah menjadi nelayan. Dan di saat dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat suatu mujizat yang besar. Dan poin yang terakhir di sini adalah kita tidak, Tuhan atau kitab ya, dan saya tidak meminta kita meninggalkan jalan kita atau perahu kita, meninggalkan usaha kita, no. Tetapi yang kita perlu tanamin dalam hati kita masing-masing adalah setiap usaha yang kita punya pada hari ini, even itu berhasil atau belum berhasil, hanya tinggal masa waktunya Tuhan doang ya, itu tidak ada yang tahu. Tapi prosesnya adalah undang Tuhan dalam usaha kita, undang Tuhan dalam rumah kita, undang Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dari kantoran kita, pelayanan kita. Yang kedua, sangat penting buat kita mendengarkan firman Tuhan. Petrus itu berubah di saat dia membiarkan Tuhan masuk dan dia mendengar firman Tuhan di perahu. Oleh karena itu, firman Tuhan itu tidak pernah pergi dengan sia-sia atau percuma. Sama yang ketiga, di saat kita mendapatkan berkat, respon kita apa? Kita datang ke gereja, kita datang ke kaki Tuhan, bersyukur Tuhan, saya nggak layak atas berkat ini Tuhan. Dan datang harusnya berkat yang Tuhan kasih bahwa kita lebih dekat kepada pertobatan. Kenapa? Karena yang ada pada kita bukan milik kita semua, itu milik Tuhan. Sama seperti Zakheus. Pada waktu dia bertobat, dia tidak merasa uang yang ada pada dia itu milik dia semua. Dia kasih kepada orang miskin. Sama seperti hidup cerita Jimat Noah. Uang yang mereka ditaruh di bawah kaki para rasul dan dibagi-bagi semuanya. Dan poin yang terakhir adalah ini mungkin buat imamat ya, buat para imam atau buat para pelayan full time, is okay. Di saat dia sudah melihat berkat, dia meninggalkan semuanya itu. Karena kenapa? Dia yakin bahwa hidupnya dia tidak tergantung pada banyak ikan. Hidup para muridnya itu tidak tergantung sama banyak ikan detik itu yang buat itu perahunya miring. Tapi dia percaya hidupnya dia tergantung sama siapa? Tuhan itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan Bapa kita dalam kudus ayat sama.